Bang, kenapa bang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dos, bang, nanti dos. Kau pergi. Ya, udah kayak dos, bang, dos. Kayak dos, kayak mendingan lah. Kejar dos. Tuh, kejar dos. Masa sih? Bang Marcel kan berdali, Bang Marcel kan berdali. Sumpit apa gimana? Iya. Arahnya dari sana, Mas. Soalnya pas lagi dangikan langsung banyak dia. Kita tembus apa ya? Tembus kopi mah. Aja dicabut sembarangan. Mana racunnya ki? Oh ini sabar. Aja dicabut dulu. Ayo bukan racunnya mah. Ada golok. Astagfirullah. Mati. Ayo, Mas. Aduh. Tembus apa sih? Tembus kok. Ada mic pun juga bukan racunnya. Ah. Kok aja ngomong di situ, Ribet ya. Astagfirullah. Sabar, San. Sekarang kota bang. Jagungnya, San. Ya, jagung orang. Aduh. Pegel. Kota orang aku ngetembak. Orang aku peluru netok pas kenyamber maring dangi iki langsung dangi kayak kiye Mas. Sekang arah kana. Nek ora kuat medeng. Sing sempet weru wong eta sok gendel ku weru ragon. Ora ketemu Mas, ora ketemu aku Mas. Astagfirullah. Kan baru jelas. Ora ketemu, Sila beda biru kan batang iki. Turun aja nanya kembok ini berapa kok? Ada sembarangan di sini. Ya Allah. Aja sembarangan dicabut, Mbah. Tengah orang. Para patko ke. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Orang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolongi yang. Ini kenapa yang? Ini dangi karo Marcel yang. Tiba-tiba ada yang kayak mensumpit loh, yang kayak panas sumpit itu loh yang. Perang. Kita dangi pada bayi yang. Coba kedengeran lagi. Takut ada racunnya nggak berani cabut dulu yang. Lah. Oh dia kayak pas temen bengek. Ya mari armai lambene ya. Yang lambene biru, Bos. Tetap serpiye. Pas Enak apa kok. sih yang maksudnya yang? Pas paling cangkem memang sudah. Yang lah jen lagi melasi aja kayak yang. Ya kan udah ngasem dan kayak tambok. Ora lah ngono nang apes. Hati-hati mau anakku aja. Kang buru mana? Aja pocong pakai dos. Ora. Sabarnya aja dicabut sini ya. Muhammad. Arep minum mangalap ora? Ribat. Takut aku Orang sedotan mah yo. Muhammad. Kiana lana racune kenang. Kan aku curiga nih ya yang. Obat pucuk endos yang kecerempet. Apa wong berburu salah sasaran apa priye, Mas? Ndaranine kewan. Ya makane. Tapi ya kudunya ya. Lah mikir-mikirnya anu kepriwe kita bisa ini. Saya mau berangkat yang ini berangkat sore rencananya biar sampai ke sana tidak kemalaman. Ya jenengan kan katanya kemarin suruh nemuin Eyang Santanu. Ini kita mau berangkat. Tiba-tiba si Dangi sama si Marcel kayak ada yang nyumpit dari arah sebelah sana yang. Kalau pemburu kan paling cuma satu ini kan. Iya dua yo. Aku tanya tuh yang kita cangkep taruh sabuan kita cangkem. Oh berarti kok weru ke melesat ke weru. Giliran kanan. Ya onak deh. Rasanya dipikir-pikir. Nyupa mambu racun kiye kon. Ngomong. Lukas masalah. Mau di sini. Bawa rumah sakit dulu apa yang dicabut? Oh di sini nang. Dia udah sebagai saya racun nang.
Bener nang. Bener piye yang? Yo paham racun kiye kok. Mati Maha Guru Santanu. Ya memang gede tapi ya Nyong tahu ngerti. Maha Guru Santanu sempet nyekel kerajaan. Kuit gawe racun. Sing racunnya ambune kayak gini nang. Terus solusinya panggil yang Maha Guru berapa? Ya paling jangan siji-sijine iku nang. Yo nyontok nyeluk bae nang. Nyontok marani maringana. Jajal mesti nek bener apa ora karo kita nggawa. Contone. Siap yang. Aja seturu bang, tenang racun dah bang. Ya wis, nyong tak kagian nyeluk Maha Guru Santanu dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedang aja turun dos. iya nge kasih turun nge mau bablas. Kita aja turun ya mas. Cocok di situ baik. Kayaknya sudah ngantuk ya. Nge kasih turun nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Maha Guru Santanu. Saya mendengar dari cerita Pangeran Sarif Babasari. Kalian terkena racun. Ini yang Ini yang kejang-kejang. kena sumpit yang. Kata yang Sarif itu mengandung racun. Benar sekali yang dikatakan Pangeran Sarif. Astagfirullah. Ini ada racun yang saya buat. Ini. Lalu bagaimana bisa digunakan untuk menyuntik kami yang? Ternyata dugaan saya waktu itu memang benar. Saya mencurigai Aja turu. atas kehilangan racun yang berada di kerajaan saya. Oh berarti sempat hilang racunnya yang. Itu diperuntukkan untuk menyerang kalian. Astagfirullah. Lalu apakah ada penawarnya Maha Guru? Tunggu dulu. Janganlah tertidur. Iya nih kasih turunnya. Gun, pepet lah Gun. Udah saya mumet yang. Duduklah. Nih update tambahan ini. Sabar ya. Alon-alon, Pak. Ya. Alon-alon. Turu. Tuh maghrib malah kena kitchen. Tahanlah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dalam pada kamu. Jangan tambah babah. Bukan langsung itu Pak itu. Ini mata tuh masih ada darahnya mas. Ini enggak. Bang ya. Tang. Cabut. Jangan Iya, sembarangan. Iya. Tahan nih, tahan. Pak Brahuk,
Harap kamu minum. Sini. Dalam mana seperti mana? Gun, karena jiretan apa ini Gun? Jirat lah. Kan sablas. Mas. Yang depannya hitam Mas bahaya banget. Iya. Ada begini ada berapa? Kawannya pengen Gun. Iya. Tuh kumpai. Iya. Kuat tuh, Bang. Beri ke, enak. Ya, mumet kok. Tidak bisa dibayangkan begitu sakitnya yang dia rasakan. Sebenarnya apa yang telah terjadi Mbak Gun Santanu? Jadi seperti ini manusia. Kerajaan saya sedang mendapatkan sebuah masa di mana senjata ataupun racun yang saya buat yang diperuntukkan untuk melawan dan menjebak musuh-musuh dari kerajaan yang ingin menyerang kerajaan saya itu hilang dicuri. Racunnya hilang. Benar sekali. Maka dari itu saya memerintahkan Pangeran Syarif untuk berbicara kepadamu. Saya ingin berbicara dan menemuimu agar kalian berhati-hati. Namun semalam kau tidak hadir dan datang menemui saya. Kekhawatiran saya itu benar-benar terjadi di sore hari ini. Saya curiga makhluk yang mencuri dari racun yang saya buat itu diperuntukkan untuk menyerang kalian. Dan ternyata memang benar. Apakah Mbak Gun Santanu tahu siapa sebenarnya dia yang telah mencuri racun dari dalam kerajaan Magma? Mengenai saya tahu ataupun tidak, karena saya tidak menyaksikan dan melihat dengan mata kepala saya sendiri siapa yang mencurinya. Saya hanya menduga bahwasanya merekalah yang mencurinya. Dari cerita ataupun kesaksian yang diberikan oleh prajurit saya. Seperti apa yang kejadiannya? Awalnya sebenarnya seperti ini manusia. Awalnya saya itu didatangi oleh trah keturunan dari roh Jatimawa Batara. Roh Jatimawa Batara. Nah, Roh Jatimawa Batara. Siapa beliau? Jatimawa Batara. beliau adalah keluarga ataupun sahabat saya waktu dahulu. Saya berkenal dekat dengannya. Saya juga sangat baik dan
begitu pula dengan beliau sangat baik kepada saya. Bahkan saya dahulu pernah menjadi penasehat di kerajaannya beliau. Namun beliau sudahlah wafat. Oh, berarti si Roh Jati Mawa Batara itu sudah tiada. Ya, dan anak turunannya datang menemui saya, menginginkan untuk saya membuatkan racun untuknya, untuk digunakan sebagai senjata kerajaan. Namun karena itu adalah racun yang dibuat baru oleh saya tidak memberikannya kepadanya. Tapi selang beberapa hari terdapat geger ataupun huru-hara di kerajaan saya bahwasanya racun ataupun senjata yang saya buat itu telah hilang dicuri. Dan anak buah saya ataupun prajurit saya menceritakan ciri-ciri yang melakukan pencurian itu. Dengan dari ciri-ciri yang disebutkan, bahkan ada yang melihat dia pernah datang menemui saya. Saya menduganya bahwasanya memang dialah anak turun dari Roh Jati Mawa Batara itu yang mencurinya. Oh iya, berarti anak Roh Jati Mawa Batara yang telah mencuri di kerajaan Magu Santanu, karena dia memesan tetapi sama yang ditolak. Benar sekali. Siapa sebenarnya anak dari Roh Jati Mawa Batara itu? Ceritanya seperti apa sih? Kisahnya seperti ini. Dahulu, yang seperti saya sudah katakan, saya benar-benar berkenal dekat, berkawan dekat, bahkan bersaudara. Sehingga saya dipilih oleh Roh Jati Mawa Batara untuk menjadi penasehat di kerajaannya. Dan di akhir hayatnya, Raja Roh Jati Mawa Batara itu memiliki 2 orang anak, yaitu Wages Batara dan Warang Batara. Wages Batara dan Warang Batara. Karena di akhir hayat dari Roh Jati Mawa Batara tidak meninggalkan surat wasiat untuk kedua putranya. Jujur saja, saya yang menjadi seorang penasehat waktu itu, saya ketakutan akan terjadi sebuah huru-hara besar perebutan tahta dan warisan dari kerajaan Roh Jati Mawa Batara. Maka tepat di hari ke-7 setelah meninggalnya Raja Roh Jati Mawa Batara, saya sengaja mengumpulkan seluruh jajaran kerajaan, seluruh keluarga, dan juga kedua anak itu. Karena saya di situ menghindari perpecahan, menghindari perebutan tahta dan harta warisan keluarga dari Roh Jati Mawa Batara itu. Saya sengaja mengumpulkan semuanya, membicarakan bahwasanya apa yang akan dilakukan dalam pembagian harta warisan tahta dari kerajaan Roh Jati Mawa Batara. Namun tidak disangka dan tidak diduga, yang awalnya saya berpikir akan terjadi huru-hara besar di kerajaan itu, alhamdulillahnya di pertemuan itu berhasil berjalan dengan lancar dan damai. Saya sangat bersyukur dan saya sangat salut terhadap kedua putra dari Raja Roh Jati Mawa Batara, yaitu Wages Batara dan Warang Batara. Di sini keputusan terakhir adalah Wages Batara yang
jadikan sebagai kakak ataupun anak tertua. Dia mendapatkan seluruh harta dan kekuasaan dari kerajaan Roh Jati Mawabatara itu. Dan anak kedua yaitu Warang Batara itu hanya meminta kekuatan yang dimiliki ataupun yang dipelajari oleh ayahandanya, yaitu dalam sebuah kitab ataupun buku. Dia tidak meminta seperak pun, harta, secuil emas pun dari kerajaan peninggalan ayahnya. Dia hanya meminta kekuatan yang dimiliki ayahnya untuk turun kepada saya. Yang satu dimintai harta semuanya, dan yang satu segala keilmuannya diminta sama adiknya. Benar Si sekali. Warang Batara itu. Saya sangat bangga pada saat itu dengan kebijakan-kebijakan dari kedua putranya menerima akan hal keputusan seperti itu Tanpa adanya perselisihan. tanpa adanya sebuah perselisihan. Karena hal itu sudah terjadi, kerajaan sudah dipimpin oleh sang kakak yaitu Wages Batara, dan kekuatan sudah diturunkan kepada sang adiknya si Warang Batara. Saya memutuskan untuk memasrahkan itu semua kepada para petinggi-petinggi kerajaan dan keluarganya. Dan akhirnya saya pergi dari kerajaan itu, dan sang adik si Warang Batara itu pergi untuk mempelajari ataupun mengkaji kitab dari peninggalan ayah untuk menurunkan ilmu-ilmu kekuatan, kedikdayaan, bahkan tata cara membuat sebuah kerajaan pun ada di kitab yang dibawa oleh sang adiknya. Mewarisi ilmu ya, kepintaran, kehebatan, kedikdayaan ya. Mungkin Benar sekali. beranggapan kalau menerima ilmu itu akan bisa melakukan segalanya kali ya, daripada harta ya. Harta kan bisa habis gitu kan. Ya, setelah kejadian itu lambat laun berlalu. Sudah sekian lama saya tidak mendengar kabar mengenai mereka berdua. Akhirnya saya mendapatkan kabar bahwasanya kedua kerajaan, bahkan seorang adiknya yaitu Warang Batara itu pun sudah mendirikan sebuah kerajaan. Yang akhirnya itu dua kerajaan bisa berdiri dengan kokoh, kedua-keduanya. Hebat. Berarti iya ya. Nah, kalau semisalnya mereka berdua itu memang makhluk yang baik ya, lalu kenapa meminta racun, salah satu dari mereka meminta racun kepada jenengan untuk menyerang kami? Nah, itulah yang menjadi permasalahan di sini. Sejujurnya, saya pun belum memastikan apakah Warang Batara itulah dalang pelaku dari pencurian racun itu dan dalang dari penyerangan terhadap kalian. Satu pertanyaannya, apakah spesialis ilmu kebal yang Mengenai sebuah kekuatan, tentunya dahulu Roh Jati Mawabatara juga memiliki ajian ilmu kebal. Mohon maaf yang kebal yang dimaksud kami adalah bukan kebal yang tahan bacok ataupun tahan dari senjata, namun kebal di sini adalah dia mati. sudah mati namun bisa bangkit lagi. Tidak, bukan seperti itu. Itu bukanlah mati, namun sebesar apapun kekuatan yang menghantam dirinya, menghancurkan dirinya, itu dia akan hidup lagi. Bukan hidup lagi, dia tidak akan jadi apa-apa sebenarnya. Dia hanya merubah dirinya untuk menghilang. Meninggalkan jasadnya dulu, lalu balik lagi. Masa ada sangkutan itu, Mas? Nah, yang menjadi permasalahan di sini, saya juga belum memastikan apakah benar yang mencuri dan menyerang kalian itu adalah anak turun dari terah Roh Jati Mawabatara itu yang bernama Warang Warang Batara. itu yang diduga mencuri rohnya.
Karena di sini setelah saya mencari informasi, mencari dan menggali lebih dalam lagi mengenai Warang Batara, dia sudah mendirikan kerajaan yang bernama Susuh Batara Konde. Wah, ya Susuh berarti Batara sudah pas, Konde. cocok yang Oh, yang di Gayo Darman itu, Mas. Susuh Batara Konde adalah sebuah tempat yang mana itu adalah sedang berurusan dengan kami. Apakah benar begitu? benar yang. Jadi ceritanya seperti ini yang. Ada salah satu pengikut dari bangsa manusia bernama Darman. Dia menggayuh ilmu terhadap sebuah kerajaan yaitu Susuh Batara Konde, di mana dia itu mendapatkan sebuah kekuatan. Kekuatan itu digunakan ya itu tidak bisa mati ketika dihantam atau mungkin mendapatkan sebuah kekerasan atau mungkin yang menyakiti tubuhnya itu tidak bisa mati yang. Jadi ketika terjadi kecelakaan besar tiba-tiba mati, namun ketika mau dimandikan kembali lagi. Nah, sampai akhirnya anak perempuannya si Bapak Darman, pengikut dari Susuh Batara Konde itu merasa malu yang atas kelakuan ayahandanya yang dibilang oleh warga sekitar itu sesat, menggayuh ilmu hitam, sudah mati berulang-ulang, sudah menerima sumbangan karena sudah meninggal, namun ujung-ujungnya hidup lagi. Itu terulang kali sampai tiga apa empat ya? sekitar 4 kali. 4 kali yang. Sampai akhirnya anaknya itu bilang terhadap ayahnya si Darman, mengatakan bahwasanya untuk melunturkan segala ilmunya yang. Sampai akhirnya ayahnya itu menyebutkan 3 pantangan yang harus dilanggar, yaitu yang pertama makan rebung hitam, yang kedua memotong tali ikat pinggangnya, dan yang ketiga membuka atap rumahnya ketika sakaratul maut yang. Dan itu benar-benar terjadi. Mungkin dengan kecerdasan dari Warang Batara, dia sudah merubah cara-cara untuk menjadi sebuah kekuatan dan kedikdayaan. Tapi dengan begitu, berarti di sini kita sudah bisa memastikan bahwasannya yang mencuri dan yang melakukan penyerangan terhadap kalian semua adalah anak turun dari Roh Jati Mawabatara, yaitu Warang Batara. Contohnya. Karena setelah diselidiki, setelah diamati, dan setelah saya mengutus anak buah saya untuk mengintai, ternyata kerajaan Susuh Batara Konde itu memiliki silsilah dan terah yang begitu tersusun manusia. Yang pertama, dia diagungkan dengan Sang Batara Guru. 5 jajar. Dengan Batara Guru, yaitu ilmu-ilmu yang dia dapatkan, bisa kita sebut dengan Roh Jati Mawabatara, ataupun yang diwasiatkannya, yaitu sebuah kitab-kitab ajian-ajian yang dimiliki. Itu kasta tertinggi nih yang. Benar sekali. Dibentukkan sebuah patung apa bagaimana yang? Di situ bukan dibuat sebuah patung, namun dibuat sebuah benda, di mana benda itu melambangkan sebuah ajian kita bagi siapapun yang sudah berhasil melaju ke tingkat kekuatan berikutnya. Dia harus melakukan pertapaan di tempat itu. Batara Guru. Itu bisa dinamakan sebagai Batara Guru. Yang kedua, yaitu Batara Raja. Batara Raja. Batara Raja dipegang sendiri oleh sang adat, yaitu Warang Batara. Warang Batara. Lalu selanjutnya yaitu adalah Batara Ratu. Batara Ratu yaitu adalah istrinya yang bernama Nyai Konde. Susuh Batara Konde diambil dari nama
Batara dari suami dan Konde itu dari istrinya. Nah sekali. Dan yang selanjutnya itu adalah Batara Pangeran dan Batara Putri. Itu adalah kedua anaknya. Yang dimana dari jajaran tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi siapapun mereka yang mempelajari ajian yang diturunkan dari Warang Batara, maka harus melewati 5 hal itu atau 5 titik itu tersebut. Untuk memuja itu ya. Benar sekali. Berarti ya bisa dikatakan si Darman itu kan bergurunya Iya, sudah sampai lulus kan, berarti sampai ke Batara Guru. Mungkin saja seperti itu, sampai ke titik di mana dia harus bertapa di tempat yang sudah disiapkan, yang disebut itu adalah tempat untuk pemujaan Batara Guru. Ada yang di rumahnya Darman. Dan sahabat-sahabat Darman yang masih hidup itu pun mengakuinya bahwasanya setiap 40 hari sekali dia itu melakukan sebuah ritual di suatu ruangan khusus. Seperti itu ya. Lalu, jika permasalahan ini memang sudahlah berkaitan dan anak turun dari Roh Jati Mawa Batara yang menyerang kalian, tentunya saya tidak akan pernah tinggal diam. Mau bagaimanapun, beliau almarhum, dia adalah sahabat dekat saya. Sayalah yang diberi tanggung jawab, sayalah yang diberi wewenang untuk menjaga, bahkan melindungi, bahkan sebagai orang tua pengganti mereka. Namun karena saya pikir mereka sudah memiliki kebijaksanaan, mereka sudah memiliki kesabaran, mereka sudah memiliki kepintaran sendiri. Saya malah melepaskan mereka begitu saja. Namun akhirnya malah disalahgunakan juga yang sang kekuatannya. adik disalahgunakan kekuatannya. Oh, sudah. Kalau dari awal kita tahu bahwasanya yang berurusan dengan kita adalah kenalan dari Eyang. Seperti ini saja manusia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sang adik yaitu Warang Batara, alangkah baiknya kalian bisa menemui sang kakaknya yaitu Wages Batara. Karena di sisi lain saya juga sudah lama mungkin tidak ke sana. Mungkin dahulu setelah saya pergi, saya sering datang ke kerajaan. Tapi akhir-akhir ini setelah saya memimpin kerajaan yang ditinggalkan oleh Tuan Raja Rakasota, saya sudah lama tidak berkunjung ke tempat dari beliau. Mohon maaf ya. Apakah tidak ada kemungkinan bahwasanya si Warang Batara bekerja sama juga dengan sang kakak untuk menyerang kami? Kalau kita ke sana, bukankah itu malah berbahaya? Dari pertemuan terakhir saya dengan Wages Batara, dia adalah sosok raja yang benar-benar bijaksana. Dia tidak arogan, bahkan dia mementingkan kemakmuran rakyat-rakyatnya. Jarang sekali Raja Wages Batara itu memiliki musuh ataupun diburu oleh musuhnya, karena dengan kebaikan-kebaikan dari Raja Wages Batara itu juga disegani raja-raja lain. Berarti berbanding terbalik sekali dengan sang adik. Ya, bisa dikatakan dengan kejadian ini itu seperti itu. Kita tidak tahu pengaruh ilmu atas kedikdayaan yang dimiliki oleh Warang Batara yang membuat seperti ini ataupun hal lainnya. Ya, baiklah yang jika memang seperti itu, nanti setelah ini saya akan langsung menuju ke tempat si Wages Batara, kakak dari Warang Batara. Untuk lokasinya saya ikut Eyang saja, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kalian bisa mengikuti saya nanti, karena saya juga ingin bertemu dengan
untuk masalah teman saya bagaimana itu, Mas Guru? Saya sudah memberikan penawar dalam tubuhnya. Mungkin hanya butuh beristirahat sebentar. Alangkah baiknya kalian beristirahat terlebih dahulu sebentar saja, tidak apa-apa. Lalu nanti saya akan berikan obat lagi. Siap, Yang. Terima kasih, Yang Santanu. Ya, baiklah. Mohon maaf sekali. Ini adalah imbas dari apa yang saya buat. Ini adalah imbas dari apa yang saya lakukan dahulu. Itu malah berimbas kepada kalian semua. Siap, ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tidak diduga. Tidak Lha aku diduga. tileng iki gede. Orang putulina. Gede sapa sih? Dia kau sih dah. Ih, siji dicang metangik mani. Tidak diduga, tidak disangka, ternyata musuh yang sedang kita hadapi itu dulunya ayahnya adalah berkawan baik dengan Mahaguru Santanu yang bernama Roh Jati Mau Batara. Mawabatara. Roh Jati Mawabatara memiliki seorang putra, yaitu satu Warang Batara dan satu Wages Batara. Warang Batara sebagai adik, Wages itu sebagai kakak. Lah yang berhadapan dengan saya itu justru si Warang Batara. Karena apa? Ketika pembagian harta warisan dari ayahnya, itu si Warang Batara tidak meminta sedikit pun harta yang dimiliki oleh ayahnya, namun hanya meminta semua keilmuannya, baik kepintarannya, kedikdayaan, kehebatannya itu diminta oleh si Warang Warang Batara. Batara. Dan sampai akhirnya mungkin saja membuka jasa penyesatan terhadap manusia-manusia yang mungkin kebingungan arah hidupnya ya teman-teman ya. Buka jasa, Mas. Hah? Buka jasa. Ya buka jasa. Oh iya Si Warang Batara itu karena apa? Mendapatkan tumbal. Warang Batara sekian lama tidak bertemu dengan Mahaguru Santanu, tiba-tiba didengar sudah mendapatkan memiliki sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Susuh Batara Konde. Betul. Susuh yang artinya rumah, Rumah. Batara itu Kerahnya, Konde Marganya. istrinya. Konde itu istrinya ya. Iya. Itu teman-teman. Nah, Susuh Batara Konde itu ada 5 titik pertapaan hingga sampai menemui titik kesempurnaan, yaitu Batara Guru. Batara Guru. Yang paling atas. Itu selaku sebagai mungkin Tuhannya yang dituhankan. Ya, kitab yaitu itu. almarhum dari ayahnya itu. Terus yang kedua ada Batara Raja, yaitu si Warang. Warang Batara langsung, dan Batara Ratu. Ratu itu istrinya atau si Konde itu tadi. Nyai Konde. Terus yang keempat Batara Pangeran itu anak laki-lakinya dan Batara Putri anak perempuannya. Berarti kemarin halusnya saya tanya terhadap si Suhan. itu bertapa di 5 titik, namun Suhan tidak menjelaskan itu sedikit pun terhadap saya. Oh. Iya kan? Iya, iya, Sampai benar. semua kan sampai ke Batara Guru. Betul, Mas. Mau kebal beribet. Tapanya 5. Kebal hukum lah. Duit. Terus lagi ditangkapin, Dos. Iya. Prabowo, Oh iya. Apa ya? Bapak Presiden. 5. Itu ya teman-teman ya, Terbaik. itu sangat luar biasa informasi yang kita dapatkan. Walaupun di balik musibah pasti ada solusi. Nah, Jadi nggak apa-apa badangi kena Mas musibah. iki Mas cangkeme Mas. Mantan meneng Mulutnya kok. ini ya, itu mungkin doa-doa Ini depan lang bakal sembah. mari kudik langsung rapat sama Mahaguru. itu ya. Di balik musibah pasti ada kemudahan. Dan kemumetan. Itu lah Yo, berita bobo. istirahat di situ ya. Nanti kita Mahriban. menuju ke tempatnya si Wages Batara untuk mencari informasi mengenai si adiknya si Warang Batara. Oke. Istirahat dulu. Siap. Piskun. Mau kita tambahin mau. Bah, kok kepiye, Bah? Bah. Aduh. Kok kenapa? Baru untuk apa, Bah? Sudah, muji banget ya. Bang. Bang. Kok kenapa kok lambe biru ini gue? Racunnya kumat mana apa, Bang? Hah?
berkas kuno, bro. Terus sembahyang. Bang, Atis. saya mau rampung maning. Ini yo. Bah. Coba sih kuno larang ali deh. Ribe yo. Mulut bah. Mas, esi sobra mas. Bang gandul. Mari ko na sa keluarga. Priwe kok. Sederasa priwe. Ang gerkes ko. Aduh. Saluk na ada. Mali. Wah. Tangan dikun. Mana bedanya? Bapak, Ayo ora. ini sih mau bapak. Ko bae Yang satanu kok bukan mending. Artis ada. Tuh ini satanu. Kalau hubungannya kena ada artis. Tinggal obong-obongan kun lah. Kun. Kalau obong-obongan kun. Tinggal obong-obongan artis banget kun. Pare kok. Mat marang. Apa koi? Bang masuk lo, padahal itu mas. Kejang-kejang. Kejang kok. Ya, bang. Tinggal sembahyang Stella. Ngapa, Mbah? Berkas. Oke, golongan kayaknya teh rapet niki nang yang sentane. Ini betul-betul kejang-kejang kok. Atis. Tapi terang Orang itu, rokok. sebentar langsung kejang-kejang. Mau air dari Maguri. Gue, Gun. Ini Maguri pun. Bah, ngayel minum kok. Kene mbak anu mek Adem. Artis mau minum kayak. Atis. Anu gergesnya itu kok tinggal gergesnya. Tadi kan udah dijelaskan. Bulat. Kita kayak orang kuat orang kuis. Padahal Leno. Abdi dina bali bawah. Palungan Leno jan. Mangan iku dina sing sang yang mahal guru dino tadi mari. Wis deh wis. Bali panas lah. Aduh. Saya juga bali ya. Oke, jagung dikit ya. Ayo lara kulit pada lara jan. Hah? Berkas, Ya berkas. nginum ki disit. Wis niki wis. Oh wis. Kalau hubungan dos dah ada hati. Iya. Mari lah. Apa li? Yo. Film disit mau dari melakukan enteng. Minum baik kan mago. Ayo, ini pat kok. Aku mau nggak? Apa gendong sih? Mau cewek mau gue cewek apa-apa, Mas. Malah.
Kan aku gak gregeset kan ora apa-apa ora kuwi. Ora apa-apa. Udah kesetruk. Dasar ora apa-apa karuan ku padha kena. Lanang lu. Ya perkara penyakit kok lanang apa wadon. Atis. Penyakit ku wong cocok antara ana wadon ya lah rego pamane kena iki ya. Alas. Jangan malas para balik. Manjan ado digendong ya apa kayak temurun. Lah ngomong mobil ku sing bener ku tambah larak tok awake nyong lah. Itu. Greges sama balungnya paling kenot go. Aduh. Greges banget. Oh, Harus macam disuntik namanya. ya para teman terus lah. Bisik pusing, saya pusing. Oke mas. Yang oke. Gerah. Cuma pemani lah. Gerah. Nah, lagi panas. Ngomongnya itu keringat tapi atis. Sebenarnya efek racunnya ya kue. Ya sinum ya. Kambing minum deh kok penyok kembung apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang Sarif. Wah, yes. Gun, kira-kira Gun. Len, betul mau banget. Penanget kok. Ngalirip lah. Kejuruan aku meher pati gue. Wah, lu sudah kena apa-apa waktu wis normal kok. Meher. Kok pengen alasan? Pegiari koro kena lagi. Kok pengen ngelot alasan? Supaya tadi mati sisan sih gitu. Kali yang aja Lu nggak sudah kena apa-apa orang kok. Ujare Rika, nyong sing ngrasakna nyong sing ngrasakna nyong. Gak usah aja pada kakek alasan gue. Aku tahu ora alasannya. Aku sudah kenal apa yang? Orang sudah kena apa-apa. Ya yuk, terus sudah balik bapak yuk. Ayo. Cara adem yang pedobar yang nanget yang. Rika wis tua, umure wis perek, ora maido karo wong nomang. Oke, anggar kok sing ngerasakna lagi. Kademan. Boleh nyewa lagi. Ora yang nyata sih harapannya si dawa. Mereka kan wis tua wis jelas perek. Wis Ada ada meher iku bukan usah kena apa-apa. Bang, Masya Allah yang wong kenang greges iki kok ora kenang apa-apa. Ngeyele. Kudu Rika kaya Panas gerah kan nyong gerah kowe. Kok adem bah? Kok sih pengen melu apa ora? Adem apa ora? Mari ndi maning mengko disit lho. Kok sih pengen melu apa ora iki? Balik. Arep melu balik. Apa melu lanjut? Arep melu balik selawase ya. Ayo tak sujud ayo. Wis awase. Bang yo melu ya melu. Yo ada meher ora kena apa-apa meher aja gue. Greges ya ora men. Astagfirullah Rika. Tunggu. Kak, sumpitan di mau ke apa biti nge? Tunjuk maring bumbunane Rika masalah pengerak. Mun wis adem ya ora. Ya alo yang gue ngapan yung lomboan. Uro ponanget malah. Suwe ngene kon mangan. Kowe melu meher gue. Mulan aku meher. Oke, minum ge, minum. Wong lanang ora wadon meher yang pada meher. Arep mungik. Oh, Rika supatan ora ngising Wis. mbak. Itu mah tidak banget iki monton. Wis. Mari bok. Wah. Waduh ngasu iki. Temu ora? Sabar yang. Temu ora? Itu kan anu sakit yang. Mata aja dijunjung kok. Kolot kena. Kondisian bau. Kau lu pada sembahyang yang? Iya yang. Iya berarti anu. Kau lu pada kencang sembahyang? Tadi berapa ratus ya gue? Hah? Meneng bae ngomong karo kudu wae serba salah. Bisa sembahyang. Sembahyang. Main di sini, Bang. Lah. Kok kelewat lakune. Lho. Main di sini kan? Oh, kudu pura-pura kok. Anu mari waktune sedela. Pura-pura kejeng-kejeng nulungi kok. Ora ling. Kok gon sing waras gon, bayang dikit. Sembahyang di sana. Oh disit yang kemringet ya. Kali lanjut lu ngayo kok. Tempe kemringet yang ya Allah, jen kepingin kulit jelasan maring Rika. Harap mungik lah. Yowis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah gue dong, yang.
Bete kok Kak. Wis Mas sembayang nah. Tradisi sembayang. Oh wis rampung lanjut. Bayangnya mau disibuk apa wudhu sih? Ana berkah iki. Kaki mringin. Kae banyak kalian bae lebih. Dimulan aja nyupatani. Yo kok iki. Iya, wis lah. Wis ana sembayang disit. Oh.